Assalamualaikum Bu Teti, selamat siang. Aku Nabila Adriani dari kelas 78 SMP 11 akan membahas mengenai perbedaan BPU PKI dan PPKI yang Ibu tugaskan Rabu lalu pada halaman 14-15 pada buku paket. Alasan aku membuat video ini karena walaupun tugas ini tidak dikumpulkan, namun seandainya kita membahas melalui via Zoom atau Google Meet, nanti berebutan jawab. Karena kelas kita ini ada 39 siswa. Nanti ada, saya bisa Bu, saya Bu, aku bisa Bu. Waduh, nanti aku jawabnya gimana Bu? Jadi supaya Ibu tahu aku paham yang Ibu tugaskan, maka aku membuat video ini. Aku mulai ya Bu. Sebelum kita masuk ke perbedaan BPU PKI dan PPKI, kita harus mengetahui dulu apa itu BPU PKI dan apa itu PPKI. BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokurisu Junmi Chosakai. Sedangkan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokurisu Junmi Iinkai. Baik, sekarang aku masuk ke perbedaannya ya. Kita mulai dari BPU PKI. Ini ada sejarahnya juga dalam waktu pembentukan. Jadi, BPU PKI ini diumumkan pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945. Ini baru diumumkan ya. Nah, baru direalisasikan dan dilantik seluruh anggotanya tanggal 29 April 1945. Bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. Nah, BPU PKI ini nantinya akan dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945. Isi ya, Dek. Aku mau presentasi dulu. Nah, kita masuk ke jumlah anggotanya. Nah, jumlah anggota BPU PKI ini banyak ya, Bu. Ada 62 anggota dari Indonesia, di luar ketua, wakil, sekretaris, dan bagian-bagian tata usaha. Ditambah 7 orang Jepang namun tanpa hak suara. Jadi tugasnya itu cuma mengawasinya saja. Nah, kita masuk ke susunan organisasi. Jadi ketua BPU PKI ini namanya adalah KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, wakil ketua dan ketua Badan Tata Usaha Perwakilan dari Indonesia namanya Raden Panji Suroso. Lalu wakil ketua perwakilan dari Jepang namanya Ichibangase Yoshio. Lalu sekretaris dan wakil Badan Tata Usaha Perwakilan dari Indonesia namanya Abdul Ghaffar Pringodikdo. Nah, kalau anggotanya ini bisa dilihat ya, Bu. Ini anggota BPU PKI. Dan aku juga dapat anggota dari pihak Jepang yang tanpa hak suara tadi. Nah, kita masuk ke tugas BPU PKI ini. Tugas BPU PKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan negara Indonesia yang merdeka. Jadi, suatu negara yang akan merdeka ada berbagai hal yang harus dipersiapkan. Nah, BPU PKI ini tugasnya menyelidiki hal-hal yang harus dipersiapkan untuk negara yang merdeka. Nah, kan itu sudah tugas ya. Kita masuk ke waktu persidangan. Jadi, BPU PKI ini memiliki 2 waktu persidangan. Ada sidang resmi, ada sidang tidak resmi. Nah, sidang resminya ya. Sidang resmi yang pertama itu membahas tentang dasar negara. Itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu
Sidang resmi yang kedua itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, kedua sidang resmi tersebut itu dilaksanakan di Gedung Chua Sangiin atau sekarang namanya Gedung Departemen Luar Negeri di Pejambon, Jakarta. Nah, ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI yang banyak tadi ya, Bu. Nah, ada sidang tidak resmi. Ini dari berbagai literatur, ini tidak diketahui tanggal berapa sidang tidak resminya. Namun katanya di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI. Nah, ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dihadiri 38 orang anggota BPUPKI, itu setengahnya. Nah, ini membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pada sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu belum ada kesepakatan. Jadi dibentuklah panitia 9 yang bertugas menampung saran dan usulan tentang dasar negara. Ini ada anggota panitia 9-nya ya. Ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abdi Kusno Cokro Sujosto, Agus Salim, dan Amar Ramis. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 malam, ini lebih tepatnya bukan sidang ya, tapi rapat. Jadi panitia 9 ini mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, dan akhirnya tercapai kesepakatan mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, Gentleman's Agreement oleh Sukiman Sanjoyo, dan Mukadimah oleh Insinyur Soekarno. Jadi tiga nama ini intinya sama, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, kita masuk ke hasil sidang BPUPKI. Kita lihat hasil sidangnya ya. Hasil sidang resmi yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas tentang dasar negara Pancasila. Namun belum ada kesepakatannya. Namun tanggal 22 Juni 1945 tadi barulah tercapai kesepakatannya ya. Lalu oh ya, sebelumnya ada 3 tokoh yang menyumbangkan ide tentang dasar negara. Ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, dari 3 tokoh tersebut yang menyumbangkan ide dasar negara itu belum ada kesepakatannya. Namun tanggal 1 Juni 1945 dicetuskanlah nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Jadi, setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi, lanjutkan ya. Jadi, hasil sidang resmi yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar atau Preambul. Lalu batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi dari Undang-Undang Dasar. Nah, kalau hasil tidak resminya yang tadi ya, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Nah, ini sudah BPUPKI ya. Baik, kita masuk ke PPKI ya. Waktu pembentukan, jadi tanggal 7 Agustus itu BPUPKI itu dibubarkan. Namun di tanggal itu juga dibentuklah organisasi baru yang namanya PPKI yang sudah kujelaskan tadi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junji Iinkai. Lalu jumlah anggota. Nah, jumlah anggota PPKI ini adalah 21 orang termasuk ketua dan wakil. Ini sepertiga dari BPUPKI ya. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, ditambah lagi 6 anggota perwakilan dari Indonesia sebagai penasehat. Nah, susunan organisasinya ya. Ketuanya ada Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya ada Dr. Supomo, K.T. Rajiman Weddiodiningrat,
Raden Panji Suroso, dan lain-lain. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi penasihatnya adalah Ahmad Soebardjo. Anggotanya ada Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, Iwa Kusuma Sumantri. Nah, baik, kita masuk ke tugas PPKI. Tugas PPKI ini adalah melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI, khususnya menyegerakan terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena Jepang mau memundurkan waktu kemerdekaan Indonesia, nah tugas si PPKI ini mempercepat waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Jadi suatu negara yang sudah merdeka ada beberapa hal yang harus dibentuk. Nah, tugas PPKI ini membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Oke, kita masuk ke waktu persidangan. Jadi, sidang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua 19 Agustus 1945 dan sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Baik, kita lanjut ke hasil sidang PPKI. Jadi, hasil sidang PPKI ini yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya, aku lupa sesuatu nih. Kalau di bagian Piagam Jakarta tadi ada sila pertama Pancasila tersebut dirubah sedikit karena kata-kata sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban mengerjakan syariat-syariat Islam itu dari kewajiban sampai syariat-syariat Islamnya dihapuskan karena Indonesia ini memiliki banyak agama. Nah, ada juga dari anggota Panitia 9 yang juga bukan Islam, yaitu Amaramis. Jadi, sila satu ini akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita kenal sekarang ini. Oke, aku lanjutin ya. Lalu memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang sudah aku jelaskan tadi ya. Oke, lalu dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Lalu hasil sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi, dulu Indonesia memiliki 8 provinsi. Nah, kalau sekarang kan 34 provinsi. Kita lihat ya, provinsi mana saja itu. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lalu membentuk Komite Nasional Daerah. Jadi kalau yang tadi, Komite Nasional itu MPR DPR-nya. Kalau kita kenal sekarang kan MPR dan DPR. Kalau Komite Nasional Daerah, kalau kita kenal sekarang namanya DPRD. Lalu menetapkan 12 departemen beserta menteri-menteri untuk mengepalai tiap-tiap departemen tersebut dan 4 menteri agama. Nah, dulu satu menteri satu agama. Kalau sekarang satu menteri seluruh agama. Jadi dulu contohnya Islam satu menteri, Kristen satu menteri, Hindu satu menteri, Buddha satu menteri. Oke, kita lanjut ke hasil sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, yaitu pembentukan Komite Nasional, lalu membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi, kesimpulannya adalah PPKI ini mengajukan tugas-tugas BPUPKI untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka. Demikian yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Nabila Dirani dari kelas 78 SMP 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.